Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di Dapur Makdin. Hari ini Makdin bakal kasih resep menu favorit keluarga Makdin yang enak banget dan mudah membuatnya. Makdin yakin ini akan jadi menu favorit kamu dan keluarga juga. Resepnya apa aja sih dan gimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya. Namun sebelumnya supaya channel ini berkembang, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga tekan loncengnya supaya kamu tahu video-video terbaru dari Dapur Makdin. Hatur nuhun. Baik teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini Makdin punya 1,5 kilo lele. Jumlahnya itu 11 ekor, tapi Makdin cuma pakai 8 ekor ya teman-teman. Selain lele, Makdin juga persiapkan 20 lembar daun jeruk dan untuk tulang daunnya itu Makdin buang karena kalau misalkan nanti di blender sama bumbu yang lain itu nanti dia rasanya itu akan pahit dan akan getir. Nah, perhatikan ya teman-teman seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Lalu ada juga jeruk nipis 1 buah dan 2 sendok makan garam halus, ini untuk pencucian lelenya nanti. Setelah itu Makdin juga persiapkan 5 siung bawang putih, setengah sendok makan garam halus, dan 1 bungkus kaldu ayam. Di sini aku pakai Masako ya teman-teman. Oke, pertama-tama aku mau cuci dulu lelenya, walaupun sebelumnya aku udah cuci dulu pakai air bersih. Untuk tahap pencucian kedua ini, Makdin peras irisan jeruk nipisnya ke dalam lele dan diratakan ke semua lele, ditambah 2 sendok makan garam halus. Cara ini efektif banget untuk mencuci lele supaya lendir-lendir yang ada di badan lele itu runtuh seketika. Seperti ini ya teman-teman ya. Bisa juga sih pakai air ditambah cuka, tapi kali ini Makdin pakai jeruk nipis kok sama garam halus tadi. Oke, Makdin cuci satu persatu lelenya dari mulai kepala sampai ujung ekor. Makdin gosok-gosok dan Makdin pastikan ini tuh lendir-lendirnya luruh semuanya, rontok semuanya, dan lelenya menjadi kesat dan bersih. Jangan lupa ya teman-teman, diaduk sampai rata semuanya. Dan kalau misalkan sudah, Makdin lalu mencuci lagi untuk ketiga kalinya di bawah air mengalir supaya memastikan bahwa lele ini betul-betul bersih dan si garamnya itu karena tadi kan 2 sendok makan ya teman-teman, lumayan banyak ya, supaya enggak ikut juga ke lelenya nanti karena takutnya nanti keasinan kalau misalkan ditambah setengah sendok makan garam nanti. Cuci sampai dengan selesai ya teman-teman, satu persatu. Pastikan semuanya bersih dan juga kesat. Oke, kalau misalnya sudah aku buang dan aku cuci lagi, cuma sebentar aja ya dan sisihkan. Lalu setelah itu aku kerat badan lele itu dan jaraknya di sini sengaja Madin deket-deket supaya nanti bumbu rendamannya itu menyerap ke seluruh badan lele dan lelenya itu terbumbui dengan sempurna gitu teman-teman, dan rasanya tuh merata gitu dari kepala sampai ujung ekornya. Lalu sekarang kita bikin bumbu rendamannya ya teman-teman. Ini tuh cuma beberapa bahan aja, cuma 3 bahan. Jadi cuma daun jeruk yang sudah kita buang tadi tulangnya, dan dikasih bawang putih, garam, dan juga kaldu ayam. Berarti 4 bahan aja ya teman-teman ya. Dan ini rasanya menurut Makdin sih udah cukup ya teman-teman. Oh iya lupa,
aku tambahin juga air sekitar 100 ml ya teman-teman ya, supaya untuk mempermudah proses pemblenderan biar cepet halus gitu teman-teman. Nanti pokoknya detail berapa berapa takarannya itu aku tulis di deskripsi box ya seperti biasa. Lalu aku blender semuanya sampai halus, sampai menyatu. Di chopper aja di sini aku cuma sebentar kok. Lalu aku siram bumbu rendamannya ini ke dalam lele. Jangan lupa ya teman-teman, diaduk semuanya ke semua lele biar bumbu rendamannya itu bisa menyerap ke lelenya dengan sangat baik dan tidak ada yang tidak terbumbui. Setelah itu kita simpan di kulkas selama 15 menit. Setelah 15 menit kita goreng di minyak yang sudah panas, tapi sebelumnya di sini Magdin taburi kurang lebih setengah sendok makan tepung terigu ya teman-teman ya. Tujuannya itu supaya pada saat menggoreng lelenya nanti nggak akan kalau kata orang Sunda tuh nggak akan muncrat gitu. Karena biasanya kan kalau misalkan ngegoreng lele, paru atau ikan tongkol pindang itu kan suka meletup-meletup ya, muncrat minyaknya itu kan dan mengotori semua permukaan dapur kita. Jadi supaya mengantisipasi hal tersebut, aku kasih tepung terigu tadi ya teman-teman. Nah, di sini mungkin kamu bertanya-tanya ya, kok pas dimasukin ikannya minyaknya itu berbusa. Nah, sebelumnya itu teman-teman, Magdin abis ngegoreng rolade ayam yang mungkin karena ada kandungan telurnya itu jadi buat penggorengan lele ini jadi berbusa ya teman-teman ya, karena kan ada telurnya ya di rolade ayamnya itu ya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan sebagian permukaan lelenya itu sudah mencoklat, jangan lupa dibalik. Nah, kalau misalkan selera kami di sini, anak-anak dan suami aku tuh suka banget kalau misalkan lelenya itu digoreng sampai kering gitu. Jadi biar crunchy aja gitu teman-teman. Kembali lagi ya, kalau misalnya teman-teman sukanya gimana, yang penting nggak gosong dan tidak menghitam. Nah, kalau misalkan sudah kering seperti ini udah cukup ya buat selera kami ya. Aku angkat, lalu aku tiriskan dan goreng lelenya yang lain sampai habis. Nah, ini dia teman-teman, lele aroma jeruknya sudah jadi dan aku jamin ini tuh enak banget, beda pokoknya dari lele goreng yang biasanya kita makan. Kamu bisa menikmati lele ini dengan lalapan kesukaan kamu dan juga sambal kesukaan kamu. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, siapin nasi hangat sebanyak-banyaknya karena aku jamin kalau makan ini tuh kamu pasti bakal nambah nasi lebih banyak lagi, pokoknya ngabisin nasi deh gitu ya. Oke, sekian resep hari ini, gampang kan, dan aku yakin kamu semua pasti bisa ngebuatnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa dipraktekkan ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.